Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Rindu yang benar-benar semakin tegas dengan hubungannya dengan Fauzan. Rindu mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah kembali kepada Fauzan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, saat menghadiri acara pentas seni di sekolahan Ayu, saat itu Rindu dan juga Fauzan mengenakan baju couple. Namun bukan hanya dihujat oleh ibu-ibu yang lainnya, Carla dan juga Bu Ratih pun seperti tidak suka melihat Rindu mengenakan baju couple dengan Fauzan, karena saat ini Rindu bukan lagi istri dari Fauzan. Oleh karena hal itu, setelah acara itu selesai, Rindu pun mencuci baju tersebut di laundry dan langsung mengirimkan baju itu ke rumah Fauzan. Kebetulan saat itu yang menerima baju itu adalah Carla, dan Carla pun memberikan baju itu kepada Fauzan. Carla mengatakan kepada Fauzan bahwa sepertinya kamu akan terus bermimpi untuk mendapatkan Rindu. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di episode nanti malam kita akan melihat bagaimana saat itu Fauzan yang terlihat memandangi box berisi baju tersebut ya kawan-kawan. Fauzan benar-benar sangat kecewa karena baju tersebut dikembalikan oleh Rindu ya kawan-kawan, karena Fauzan sebenarnya ingin Rindu untuk menyimpan baju tersebut sebagai kenang-kenangan dari Fauzan. Namun nyatanya Rindu justru malah menolak. Ini bukan hanya sekedar Rindu mengembalikan baju itu, ini lebih daripada itu, mengandung banyak makna, dan Fauzan tahu bahwa Rindu tidak akan pernah bisa kembali. Namun pada saat itu Fauzan pun keras kepala ya kawan-kawan. Fauzan mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyerah dan dirinya pasti akan bisa mendapatkan Rindu kembali. Oleh karena hal itu, Fauzan mencoba untuk menghubungi Rindu, namun Rindu tetap saja tidak mau mengangkat telepon dari Fauzan, dan tidak ada pilihan lain, Fauzan harus datang ke pesantren. Saat itu Fauzan berbicara banyak hal dengan Rindu, termasuk tentang Ayu dan juga tentang hubungan mereka. Fauzan sengaja memanfaatkan kebaikan hati Rindu dan kelemahan Rindu adalah Ayu. Oleh karena hal itu, Fauzan membawa Ayu dalam permasalahan mereka. Rindu mengatakan jika mungkin sudah saatnya Ayu mengetahui apa yang orang besar ketahui, bahwa ayah dan juga ibunya tidak akan pernah bisa kembali. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Fauzan benar-benar sangat bersedih ya kawan-kawan, karena
keputusan Rindu benar-benar sudah bulat. Rindu tidak akan pernah mau kembali kepada Fauzan. Ya mungkin banyak yang komen di kolom komentar Mimin yang mengatakan jika Rindu tidak kembali pada Fauzan maka mereka akan mogok untuk nonton. Sebenarnya mungkin mereka tidak bisa memahami bagaimana perasaan Rindu, bagaimana sakitnya Rindu, kecewanya Rindu, dan hancurnya Rindu ketika Fauzan lebih percaya kepada Denny dan membawa pergi Ayu ke Australia di saat Ayu masih kecil. Rindu benar-benar trauma dan juga hancur karena hal itu. Oleh karena hal itu akan sangat sulit bagi Rindu untuk menerima semuanya ya kawan-kawan. Rindu juga hanyalah manusia biasa yang tentunya juga memiliki rasa sakit, trauma, dan juga kebencian. Rindu tidak mau lagi kembali kepada Fauzan karena memang Rindu merasa bahwa di sana bukanlah tempat Rindu. Di sana bukan tempat yang nyaman untuk Rindu. Karena selain Alia, ibu dan juga adik Fauzan juga sepertinya tidak menyukai Rindu. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Fauzan kembali pulang. Fauzan melihat foto-fotonya bersama dengan Alia, dan hal itu ketahuan oleh Alia ya kawan-kawan. Alia merasa sangat senang karena Alia berpikir jika Fauzan sudah mulai jatuh cinta kepada dirinya. Namun Carla tiba-tiba datang dan mengatakan agar Alia jangan terlalu banyak bermimpi bahwa Fauzan akan kembali, karena saat ini Fauzan dan juga Rindu benar-benar sudah saling mencintai dan mereka berencana untuk segera kembali lagi seperti dulu. Hal ini membuat Alia benar-benar sangat marah ya kawan-kawan. Alia benar-benar tidak mau jika semua itu terjadi. Carla pun semakin mengompor-ngompori Alia dengan mengatakan bahwa sikap dan juga perilaku dari Alia yang membuat Fauzan akhirnya memilih untuk kembali lagi pada Rindu. Wah, makin hari makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya mungkin saja penderitaan yang dialami oleh Rindu itu tidak hanya cukup dengan perkataan minta maaf dan juga melakukan beberapa hal. Karena Rindu telah terpisah dari anaknya selama 7 tahun dan Rindu telah kehilangan segala momen bersama dengan anaknya. Itulah yang membuat Rindu akhirnya bersikap tegas kepada Fauzan bahwa memang sudah saatnya Ayu mengetahui ayah dan juga ibunya tidak akan mungkin pernah kembali. Nah, kira-kira bagaimana respon dari Ayu setelah mengetahui bahwa kedua orang tuanya tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.